Jadi cantik menurut saya itu saya selalu bilang, kadang ada beberapa pasien, dok dia bawa foto dong, saya pengen kayak gini, pokoknya persis kayak gini gitu kan ya. Ya ibu mohon maaf kalau emang ibu mau kayak gitu, saya izin rujuk ke bedah plastik gitu, tapi aku nggak mau dioperasi dok gitu kan ya. Bu, saya bisa bikin cantik versinya ibu ke ibu ya, karena memang anatomi berbeda ya. Saya tidak bisa memotong rahang, saya tidak bisa mengikis dari tulangnya, saya hanya bisa memperbaiki secara struktur anatomi. Nah seperti itu dia. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk bareng Maria Katarina. Seperti biasa di podcast ini kita selalu mengundang berdiskusi bersama dengan narasumber yang pastinya perempuan, cantik-cantik, berprestasi, dan punya visi dalam hidupnya. Nah, berbicara mengenai perempuan yang cantik, emang siapa sih yang gak mau cantik? Berbagai macam cara dilakukan, ada yang sampai perawatan, operasi plastik gitu ya. Biasanya perempuan memang punya target cantiknya sendiri-sendiri. Tapi seperti apa sosok yang satu ini memandang kecantikan, kemudian seperti apa sih bisnis kecantikan di Indonesia, performnya juga seperti apa, dan kebutuhan wanita Indonesia terhadap kata cantik itu seperti apa? Saya sudah bersama dengan Dr. Ayu Widyaningrum, founder and CEO Widya Aesthetic Clinic. Halo Dr. Ayu. Langsung terbang nih dari Banjarmasin ya. Alhamdulillah ya. Thank you for coming. Terima kasih sudah datang. Ya, supportnya ya. Sudah memberi kesempatan saya untuk datang. Pasti dong. Terima kasih juga sudah mau join ngobrol di Top Woman Talk. Jadi kita pengen tahu insight-nya, point of view-nya dari Dr. Ayu nih. Pertama, benar gak sih seperti aku bilang semua perempuan tuh pengen cantik? Ya, benar ya. Tapi cantik seseorang itu versinya masing-masing ya. Pada dasarnya setiap wanita itu cantik, tetapi cantik itu relatif. Jadi kita tidak bisa memandang suatu kecantikan seseorang atau kecantikan wanita tuh dari fisik saja, ya itu. Jadi ada banyak faktor lain yang sebenarnya berkontribusi sampai akhirnya si perempuan tuh kelihatan cantik ya dok ya. Nah dokter kan sendiri juga salah satu yang ada di dalam industri kecantikan overall ya. Jadi as a CEO juga. Nah ini seperti apa sih industri kecantikan di Indonesia? Nah sebelum kemudian ibu mencoba sebagai salah satu CEO perempuan begitu yang juga menggawangi salah satu produk atau mungkin bukan produk ya, kecantikan di Indonesia gitu ya, treatment kecantikan di Indonesia ini seperti apa? Indonesia berkembang pesat di 2000 after Covid ya. Tentu saja sampai 2025 ini tingkat kesadaran pasien akan kebutuhan perawatan kecantikan, dan semakin kesini pasien itu lebih kayak akhirnya sadar bahwa aku pengen semakin usiaku bertambah itu aku malah lebih pengen cantik ya, cantik terawat. Dan di sini mayoritas pasien-pasien itu tidak hanya perawatan kulit, tetapi dia memperbaiki bagaimana contouring wajahnya. Nah, hanya saja sekarang kita berkembang di mana inovasi kita tidak hanya cantik untuk orang yang sehat, tetapi saya ingin bagaimana pasien-pasien saya yang sedang mengalami pengobatan kencing manis ya, autoimun, lupus, cancer ya, bisa terhindar dari efek samping obat-obatan tersebut, yaitu melasma. Jadi kita bisa memperbaiki versi cantik untuk mereka yang sifatnya aman. Contohnya gimana tuh dok? Aku nggak kebayang. Memang sih kalau misalnya orang dengan kondisi tertentu dan ada pengobatan tertentu biasanya akan sangat berimpact ya ke kulit gitu ya. Nah ini seperti apa sih bentuk perawatannya begitu sehingga mereka yang mungkin dalam kondisi tertentunya akhirnya lebih percaya diri gitu ya dok? Oke, jadi ada beberapa teknologi yang kita ambil dari Korea Selatan, yaitu autologous booster atau autologous stem cell. Ini dia berasal dari darah pasien yang dimana dia stem cellnya, growth factornya kita ambil, yang itu kita gunakan sebagai pengganti botok. Itu kita gunakan sebagai pengganti filler. Jadi dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien. Nah, bagaimana dengan melasmanya dok atau fleknya? Karena efek samping misalnya penggunaan insulin atau obat-obat radioterapi dan kemoterapi, kita menggunakan yaitu obat-obatan antioksidan yang digunakan di rumah sakit besar untuk menerapi pada saat fase penyembuhannya. Di situ ada mungkin vitamin C, B kompleks, itu kita kecilkan ya, kita kecilkan dosisnya dan kita treatment untuk melasma. Tentu saja hal ini tidak semerta-merta langsung kita gunakan, tetapi kita basicnya adalah
membaca banyaknya literatur dan penelitian sebelumnya seperti itu. Artinya adalah dari jawaban ini terjawab juga gitu ya pertanyaan bahwa perkembangan kecantikan di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dari treatment yang memang sehat pun juga oke, dari treatment untuk yang memang sedang dalam pengobatan juga oke. Apa sih dasar awalnya gitu Dok? Kemudian dokter mau terjun ke kecantikan dan versi kecantikan yang berbeda gitu. Layanan yang berbeda juga. Apa dasarnya apa? Pada dasarnya malah saya pengen jadi obgyn ya. Ya, dokter kandungan. Obgyn, ya. Tetapi pada saat itu saya sadar betul bahwa saya sudah mempunyai keluarga dan waktu itu saya mempunyai 2 putra. Tidak mungkin saya terus terang adalah di sini saya keluarga broken home. Ya. Dari sinilah saya belajar bahwa sehebat apapun saya tidak mau sosok atau apa yang terjadi di kehidupan saya di masa lampau itu sampai terjadi kepada anak saya. Poin pentingnya adalah bagaimana saya sebagai seorang ibu bisa memanajemen waktu saya untuk anak saya, karir saya dan suami saya. Itu poinnya. Dan kita tentu saja sebagai seorang dokter tidak boleh menolak pasien. Ya kan gitu. Jadi lagi-lagi saya berpikir coba deh dermatologi estetik. Jadi saya ngambil fokus di akne, melasma sama skill untuk contouring wajah. Nah itu dia. Yang sifatnya tidak urgensi dan pada saat sudah selesai di sore hari saya bisa merawat anak-anak saya dan masih bisa memantau mereka seperti itu. Oke. Jadi bisa fleksibel waktunya ya dokter. Semua pasien keurus, keluarga juga keurus berarti ya Dok ya. Sejauh ini seperti apa kebutuhan cantik, yang treatment cantik yang tadi dokter tawarkan itu di Indonesia? Artinya adalah mereka perawatan melasma, kemudian perawatan dan lain sebagainya yang tadi dari uniqueness yang tadi dokter sampaikan tuh ternyata banyak loh Maria, dan ternyata orang juga masih tetap cantik kok masih tetap pengen cantik dalam kondisi khusus. Ya, bahkan sekarang pasien sudah nantinya eranya menurut saya ini yang akan berkembang bukan lagi estetik tapi lebih ke surgery nantinya. Karena tak lihat sekarang banyak kan orang mintanya operasi juga ya, kayak perubahan kontur gitu Dok. Kalau perubahan kontur selama saya yang megang itu hanya boleh botok, benang, ya, kemudian filler ya. Kalau sudah berpikir pasien Dok saya pengen memancungkan hidung permanen, saya sudah harus rujuk ke sejawat saya yang bedah plastik. Jadi kita harus tahu batasan kompetensi sebagai seorang dokter. Nah itu. Jadi nggak semua bisa diborong, dibabat habis gitu ya Dok ya? Apa fungsinya SOP, apa fungsinya dinas kesehatan, dan apa fungsinya spesialistik kalau seperti itu. Nah itu. Nah ini akhirnya menjawab juga nih dokter. Karena suka banyak yang praktek bodong gitu kan Dok ya. Banyak yang akhirnya gagal gitu ya, mau cantik jadi malah nggak cantik. Terus kemudian dokternya jadi malah kabur gitu ya. Ikut juga nggak sih dokter memantau gitu hal-hal yang seperti itu? Ikut kadang tidak setuju, tapi terkadang dokter-dokter yang benar ini pasti dimusuhin ya. Jadi saya selalu bilang bahwa ayo sejawat lakukan sesuatu yang memang sesuai kompetensimu ya. Jika memang ada pasien-pasien yang memang sudah saatnya dia membutuhkan untuk surgery atau operasi plastik, cobalah untuk rujuk. Perihal nanti pasiennya mau tetap dioperasi plastik ya monggo, atau misal kita jadi sebagai seorang dokter kita ngasih option ya. Seperti contoh pada saat pasien datang dengan keluhan kantong mata, tapi kantong matanya udah grade 4. Kalau kita grade bantu pakai, udah parah banget sudah cekung udah banget ya Dok ya. Jadi kalau kita bantu untuk misalnya mohon maaf secara estetik kan mungkin bisa kita botok, suntik penghancur lemak, atau ditanam benang, atau di filler. Tapi kan hasilnya nggak maksimal, kita tahu. Nah kita kasih option, Pak, Bu, ini sebenarnya sudah ranahnya bedah plastik. Bagaimana kalau kita rujuk dulu untuk Bapak mendengarkan ya penjelasan beliau. Berikutnya pasien itu berhak memilih. Tadi dokter itu wajib menjelaskan, dokter wajib memberikan pengetahuan ke pasien apa yang dimasukkan dan tindakan apa. Pasien wajib memilih, itu hak dia. Iya. Badan-badan dia ya gitu. Dok. Jadi ya. Kita tidak boleh kayak maruk ya. Even pasien datang ke saya misalnya dia herpes itu penyakit kulit atau varicella atau cacar ya. Itu kemana Dok? Itu ke kulit kelamin, bukan ke estetik. Bekasnya
bekas dari scarnya mau tetap ke dokter kulit kelamin monggo, mau diperbaiki dengan laser atau apa ke dokter estetik ya silahkan. Oh Itu jadi hak. betul. Jadi kalau misalnya ada bekas sesar tuh dok, ada keloid bisa ke Bisa itu. estetik Karena gitu itu juga ya. itu kan kalau untuk keloid kan diinjeksi keloid dulu, Betul. sudah kempes baru di laser gitu ceritanya stepnya. Iya. Jadi banyak sekali ya segala bentuk perawatan kecantikan, bukan hanya yang pengen cantik, yang pengen tampil cantik juga bisa gitu, yang Iya, monggo-monggo iya. saja gitu. Dalam Iya. kondisi tertentu pun juga masih bisa gitu ya Dan dilakukan sekarang ya. pun perkembangannya wanita malah lebih memilih untuk memprioritaskan aset atau spend money-nya itu untuk ke estetik ya, atau untuk kecantikan diri. Kenapa? Tidak usah jauh, tidak hanya ke estetik, tapi mereka kadang milih make up ya dibandingkan Betul. baju. Kenapa? Pada saat kita mempunyai kulit yang sehat, wajah yang cantik, body yang ideal, tentu saja mohon maaf pakai Apa baju aja yang apapun itu cocok. pasti elegan jadinya. Bener sih ya kan. Karena tua kan pasti ya. Iya. Makanya jadi orang kan embracing Iya. aging, tapi bisa tetap tampil cantik dengan berbagai macam situasi karena merawat diri gitu ya dok poinnya ya. Benar. Ini perempuan-perempuan di Indonesia nih seru banget nih kalau dengar kayak gini, karena memang banyak versi untuk jadi cantik. Nah kalau sejauh ini nih dok, seperti apa kemudian Widya Estetik ini mendorong pemberdayaan perempuan, misalnya melalui layanan, edukasi, peluang kerja mungkin yang sangat terbuka. Apalagi kan tadi dokter bilang saya nggak mau pilih kulit kelamin karena itu pasti akan bersentuhan sama pria, jadi saya mau fokus ke perempuan aja. Nah perempuan keterlibatannya sejauh ini seperti apa? Sebenarnya mayoritas memang tenaga kerja atau misalnya dari admin, kemudian dari perawat saya itu memang mayoritas perempuan ya. Tetapi kita juga menerima pasien laki-laki kok, karena sekarang kan pasien laki-laki juga butuh botok ya, butuh filler, butuh laser ya, seperti itu. Tidak hanya perempuan saja gitu. Tetapi di sini juga kita menterapi pasien-pasien laki-laki yang memang sedang sakit ya. Misalnya pasien laki-laki yang terjadi penyakit jantung ya, kemudian pasien-pasien laki-laki yang dia ada kencing manis, ataupun pasien laki-laki yang sedang pengobatan post kanker prostat. Kita pakainya apa yang tadi saya jelaskan, blood stem cell therapy, karena kebetulan di Kalimantan Selatan itu adanya treatment blood stem cell therapy ini menggunakan smart stem cell dari Korea Selatan. Satu-satunya mesin adalah di kami. Nah itu. Oke, yang dari tubuh balik lagi ke tubuh kita ya dok ya. Jadi prinsipnya adalah cantik saja secara visual tidak akan bagus tanpa kalian imbangi bagaimana organ dalam bagian kalian tidak terregenerasi dengan baik. Nih setuju banget sih, emang bener sih. Kalau dibilang cantik dari dalam ini kan salah satu dari teknologi yang menjawab itu ya. Itu. Tadi Dr. Ayu mention juga soal Korea Selatan. Kiblat kecantikan Indonesia kan suka beragam nih dok. Ketika lagi booming drama Korea, kemudian cantik itu ya seperti orang Korea gitu. Dan mereka memang rata-rata dari mereka applicate their make up gitu ya, kepengen kayak oni-oni Korea. Terus baju, terus kemudian make up Korea begitu di serap sekali oleh pasar Indonesia. Sementara kita nggak tahu apakah itu cukup cocok dan sesuai atau enggak sih dengan skin kita, dengan kulit kita, dengan karakter kulit tropical, human tropicals yang ada di Indonesia, karena memang kita negara tropis. Seperti apa dok? Dokter melihatnya dari point of view-nya dokter. Kalau untuk estetiknya dulu ya saya menjawab. Jadi estetik itu ada beberapa brand memang yang masih bagus dari Korea ya. Kayak misalnya benang ya masih oke, masih bagus. Filler, simulator Korea, simulator kolagen itu masih company Korea itu masih banyak. Tapi laser itu banyak company yang paling bagus Europe. Nah, untuk pasien-pasien yang menopause, terjadi gangguan reproduksi, itu paling bagus dia menggunakan human placenta dari Jepang. Ya, jadi beda-beda brand nih ya, beda-beda brand, beda-beda country yang dia memang menurut saya bagus itu dan memang sudah efektivitasnya bagus gitu. Untuk contouring wajah tadi, kenapa kita lebih cocok untuk melihat atau mencontoh Korea, karena memang Asia, kalau kalian lihat itu wajah Korea itu cantik tapi elegan. Kenapa kok kita tidak cocok di kayak berbentuk seperti Western gitu? Karena memang mereka itu kayak jolennya terlalu tegas. Terus kalau Western kan bibirnya terlalu tebal ya. Mohon maaf ya, kadang kan sedangkan kita tahu Indonesia nih hidungnya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau bibirnya tebal, hidungnya nggak terlalu tinggi, tapi jolennya nggak ada, kayak
Iya, Aneh ya dok ya. yes, ya itu Aneh dia. ya? Jadi menurutku sekarang kita harus kembali lagi melihat anatomi ya. Jadi kita melihat anatomi wajah pasien ya, maunya itu dibikin seperti apa dan cocoknya seperti apa. Nah, kita sebagai seorang dokter itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda. Prinsip saya adalah saya ingin pasien saya ini cantik tapi elegan. Jadi terkesan mahal, bukan cantik yang you pillar ya. Ih, hidung kamu kayaknya keinian deh, dagunya keinian. Itu kayak kelihatan cantiknya banget jadi gitu. seragam ya dok, kan suka ada tuh dia datang ke satu dokter tertentu terus keluarnya mukanya jadi sama, bener Iya nggak sih? itu. Nah itu kadang operasi plastik memang udah ada ukurannya ya. Iya, Kalau iya, surgery iya. memang udah ada ukurannya memang dia. Nah itu jadi cantik menurut saya itu saya pengen, saya selalu bilang, kadang ada beberapa pasien, dok dia bawa foto dong, saya pengen kayak gini, pokoknya persis kayak gini gitu kan ya. Ya ibu mohon maaf kalau emang ibu mau kayak gitu saya izin rujuk ke bedah plastik gitu, tapi aku nggak mau dioperasi dok gitu kan ya. Bu, saya bisa bikin cantik cantik versinya ibu ke ibu ya, karena memang anatomi berbeda ya. Saya tidak bisa memotong rahang, saya tidak bisa mengikis dari tulangnya, saya hanya bisa memperbaiki secara struktur anatomi. Nah seperti itu dia. Oke, tapi banyak yang datang gitu ya dok, maunya gini, maunya mukanya jadi kayak gini gitu ya. Yes, dan ada hal-hal lucu gitu sebenarnya, tapi nggak bisa tak ungkap di sini ya. Ada hal-hal lucu di Banjarmasin yang luar biasa sampai gitu ya gitu. Nah berikutnya lagi secara kosmetik ya. Kalau berpatokan pada Korea Selatan itu mempunyai 4 iklim. Ingat ya, dia di sana ada musim dingin. Makanya di sana pelembab itu dia bahan hyaluronate acid itu boom gitu. Karena memang pada dasarnya pada saat musim dingin kulit mereka itu kering. Tapi Korea sudah mempunyai kulitnya putih bersih. Ingat itu ya. Jadi kadang ini Putihnya beda ya, putih yang putih ya. Kadang orang Indonesia ini berpikiran skin booster yang bahannya melembabkan bisa bikin putih. Itu salah. Sawo mateng di booster untuk kayak misalnya yang isinya hyaluronate acid berharap putih. Kok nggak putih sih dok? Kok gini mukaku sama-sama aja? Ya iya mbak, itu kan boosternya untuk melembabkan, bukan untuk memutihkan. Katanya mengglowingkan. Glowing itu artinya kenyal. Nek kena pataran cahaya lampu dia mengkilat. Nek basic kulitnya sudah putih dan glowing. Tapi basicnya kulitnya sawo matang ya, yang ada mengkilatnya aja, tapi tidak kan juga, putih. Tapi cakep juga kan glowing gitu kan dok. Tapi walaupun kan kulitnya nggak putih gitu ya dok. Tapi kan terkadang pasien Indonesia nih kok nggak putih dok? Masih banyak dok yang mau putih sekarang. Masih banyak yang mau putih dok. Yes. Dan mereka apa ya dok ya, saya pengen putih ya infus tapi yang instan sekali langsung putih. Hah, ibu nonton di mana gitu kan ya. Kadang memang ya emak-emak ini ya, kadang kan sekarang kan Instagram banyak ya, TikTok banyak ya. Jadi mereka itu kayak mungkin tersponsor gitu. Pakailah misalnya infus ini atau lotion ini langsung putih. Ya ibu lihat dulu itu selebgramnya udah putih duluan nggak? Kalau selebgramnya memang udah putih duluan, ya jangan ditiru, itu udah pasti bohong. Karena proses memutihkan kulit, proses untuk menguruskan badan itu butuh komitmen yang benar-benar bagus. Ya, ya. setuju. Itu jadi, loh dok, aku udah infus kemarin udah putih loh dok, kok ini hitam lagi? Aku akan tanya kembali, ibu kemarin habis dari mana? Dari Bali dok, pakai bikini. Yang salah siapa bu? Ya kan gitu ya. Jadi kita sebagai seorang dokter tuh harus pelan-pelan. Ada dok yang instan, ada dok putih yang permanen. Putih iya yang itu permanen, pertanyaan aku, ada nggak dok putih permanen dok? Kalau selama ini sih ya memang dulu saya sawo mateng ya, karena saya memang rajin infus antioksidan. Saya tidak bilang infus putih loh ya, infus antioksidan, vitamin C. Memang tone up saya naik ya. Yang jadinya dulu sawo mateng, saya jadinya ya saat ini kuning langsat, nggak putih-putih banget ya. Tetapi karena saya merasa cukup ya stop. Terus bagaimana perawatannya? Karena saya jarang keluar, saya cukup pakai lotion. Jadinya tone up saya tidak kembali sawo mateng gitu ceritanya. Iya. Aku pikir kayak udah si era perkembangan zaman ini kayak ya sawo mateng ya nggak masalah gitu. Tapi ternyata ada perempuan Indonesia masih yang kacamatanya ke sana ya. Ya sebenarnya ya lagi dan lagi dia tuh dari media sosial ya, dia ya kadang itu adalah cantiknya perempuan ini juga kadang itu ditunjang oleh sosok seorang laki-laki.
kadang mindsetnya laki-laki ini cantik, ini putih ya, ya berbadan bagus ya, bertubuh bagus ya itu. Terkadang perempuan-perempuan ini karena aku pengen jadi kayak sosok yang diidolakan suamiku, akhirnya ya memang seperti itulah gitu loh. Nah, gimana ya saya menjelaskannya, agak saya itu sebenarnya tipe orang yang nyeplos, tapi kan karena di sini saya nggak bisa nyeplos gitu ya. Jadi memang banyak faktor kenapa seseorang itu pengen, seorang wanita tuh masih beranggapan bahwa cantik itu putih, cantik itu pokoknya yang kulitnya bagus, cantik itu ya memang pada dasarnya itu semua memang untuk menarik visualnya laki-laki. Nah, visual laki-laki Indonesia memang suka yang demikian. Beda dengan visualnya laki-laki mungkin Barat. Visualnya suka yang esotik. Nah itu beda-beda Dok. Nah kalau di Indonesia kenapa perempuan seperti itu? Karena memang secara tidak langsung memang ditunjang dari pasangannya juga gitu. Stereotip ya dan pandangan pria ya. Aku juga pernah Dok dibilang gitu, cantik sih Maria tapi kurang putih, ada juga kok yang bilang gitu. I don't care lah, bodo amat ya. Mudah-mudahan sih semua bisa sebodo amat itu ya, karena jadi cantik versi sendiri tuh yang paling keren gitu, yang paling enak. Tadi kita ngomongin soal pria nih. Nah, pria di baliknya Dokter Ayu seperti apa sih mensupport? Karena ternyata Dokter Ayu ini ibu 5 anak laki-laki ya, Sobat Cuan ya. Plus ada suami, berarti 6 ya, ngurusin laki-laki 6 di rumah ya. 6 anak saya ya. Ya. Suami saya itu kayak anak ya. Anak nomor 1 ya Dok ya. Ya jadi, karena paling mengerti laki-laki kayaknya. Kalau kita tanya soal laki-laki kayak udah kapok. Kayak sudah hatam ya gitu ya. Jadi kalau misalnya sama laki-laki itu kita tidak perlu lagi mengucapkan terlalu keras ya, tidak usah bernada keras. Laki-laki menurut saya lebih ke love language ya, itu laki-laki. I see. Ya itu. Jadi memang bagaimana saya memahami mereka, bagaimana memang parenting saya menerapkan bahwa memang suami saya itu bukan pekerjaannya tuh tidak terikat ya. Jadi beliau bisa dimanapun bekerja ya. Jadi saya pada saat saya pagi sampai siang nah itu suami saya yang nganter anak les atau misalnya di rumah nemenin anak-anak lah ya, bermain atau apapun, basket segala macam ya. Nah pada saat sore hari saya datang, itu adalah tugas saya. Dari bagaimana mereka belajar, dari mana mereka kayak dinernya apa gitu, terus mereka cerita apa, terus saya akan bilang ke suami saya nggak me time, nongkrong sana gitu. Wow. Saya kayak gitu. Yes. Kenapa? Karena itu saya terapkan. Kenapa? Karena gini, dalam sebuah keluarga kita ini teamwork. Ya, setiap teamwork itu mempunyai hobinya masing-masing. Kita harus saling support selama itu positif. Aku bilang kayak gitu. Dan itu saya terapkan kepada semua anak laki-laki saya. Jadi kita harus memberikan mereka tanggung jawab dan kepercayaan. Ya, saya selalu menerapkan ke 5 anak saya adalah reward and punishment. Pada saat mereka berhasil meraih sesuatu yang memang itu akan menjadi masa depan mereka, mereka berhak meminta sesuatu yang menurut mereka inginkan. Tapi pada saat mereka gagal, mereka mendapat hukuman. Contoh kecil hukumannya adalah mungkin tidak boleh main game selama 1 minggu, seperti itu. Ya, tidak perlu kita, mohon maaf pada laki-laki itu kita tidak perlu terlalu kayak gimana ya, tidak terlalu bahasa Banjarnya itu meng-meng ya. Meng-meng itu terlalu cerewet. Yes, itu tidak perlu ya. Jadi dan percaya tidak percaya, terkadang laki-laki di tempat saya itu dia jarang minta maaf ya. Kayak ya. Jadi karena kalau salah tetap nggak mau minta maaf, padahal jelas-jelas dia salah ya. Anak saya minta maaf, kalau suami saya enggak ya. Jadi itu tadi yang saya pelajari adalah love language ya. Jadi pada saat ya namanya juga berhubungan rumah tangga sudah lama, hampir 15 tahun ya. Bagaimana saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang teman, saya itu terus terang jarang berteman. Kalau sampai lihat di sosial media, hampir tidak pernah saya me time dengan teman saya, dan itu sudah saya jalani 15 tahun. Jadi teman saya adalah suami saya, teman saya adalah anak-anak saya ya. Nggak jenuh Dok, enggak. Karena ingat, kita punya waktu terbatas. Kita tidak tahu kapan waktu itu berhenti. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu itu hanya untuk sosialita. Oh, masa muda saya bagaimana Dok? Masa muda kamu bagaimana?
Dan masa mereka bagaimana terusan? Aku sih berpikir demikian. Ya mungkin karena me time-ku itu aku cukup berendam dan tidur ya, sesimpel itu hidup saya. Me time-nya di rumah gitu ya, Iya, Dok. Pulang gitu. ke rumah adalah me time-nya dokter gitu ya. Jadi pada saat saya sudah tidur dalam deep sleep gitu, even itu hanya 4 jam itu sudah kayak kecas lagi 100%. Iya. Perempuan tuh suka nggak neko-neko sih ya. Enggak. Asal disupport, didukung, terus waktunya cukup dan nggak perlu ngapa-ngapain udah rasanya happy ya, Dok. Ya. Tapi pernah nggak sih jenuh, Dok? Kayak misalnya, aduh capek banget, aduh lelah gitu ya, atau me time-nya dokter butuh me time nih, atau seperti apa sih, pernah nggak sih? Oh, lelah saya gunakan untuk konferensi ke internasional konferensi. Kenapa? Bersama suami saya. Pada saat saya konferensi internasional, pagi saya konferensi, sorenya saya jalan-jalan. Itu adalah hal terbaik untuk supaya tidak jenuh bekerja. Tapi tetap melibatkan orang terdekat gitu ya, teman terdekat gitu. Karena ya. ingat, teman saya selama 15 tahun ini hanya suami saya. Oke. Saya sudah tidak, suami saya sebenarnya tidak mengekang saya, tapi saya paham betul gitu, tidak ada yang mengerti saya selain suami saya. Dan bapak juga paham itu gitu. Jadi bapak itu selalu support, kamu suka foto model, kamu suka masuk cover majalah, silahkan. Eventnya aku ada pemotretan di rumah, oh silahkan. Aku nongkrong ya, oh silahkan gitu kan ya. Jadi semuanya serba terbuka, serba silahkan gitu ya. Jadi kita itu terbuka. Jadi kita itu kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak kita sukai atau saya merasa suami saya salah, itu saya diskusi, bukan berantem. Diskusi. Kita akan lebih kayak, nanti kalau misalnya kamu kayak gini, akibatnya gini loh. Nah, sebab akibat itu kan coba deh dipikirkan lagi gitu sih. Wah, ini tips yang baik sekali ya buat Anda yang baru menjalani rumah tangga setahun 2 tahun. Tolong yang 15 tahun ini udah punya tips and triknya sendiri. Dok, prinsip yang dipegang teguh sampai dengan sekarang, yang jadi kunci posisi dan kesuksesan apa yang dipegang oleh Dr. Ayu? Wanita sukses itu bukan wanita yang mempunyai uang yang banyak. Wanita yang sukses itu adalah bagaimana wanita yang bisa memanajemen waktunya untuk dirinya, untuk karirnya, dan bagaimana dia bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Itu adalah wanita sukses. Ih, dalam banget loh. Ya, it's time ya, karena waktu ya ternyata ya, bukan yang bergelimang harta gitu ya, Dok ya. Tapi gimana bisa balance ya, atau mungkin bisa memanage lah. Mungkin kalau balance terlalu perfect ya. Kadang aku berpikir, ya Allah 24 jam tuh gak cukup loh gitu. Kadang dengan banyaknya anak itu kayak, aku tuh kadang kasihan ya, memang kadang banyak anak, sampai kadang saya sendiri tuh lupa, Ben, Kim siapa tadi namamu gitu kan. Saking banyaknya anak gitu kan ya, sampai kayak gitu. Jadi kadang aku berpikir, ya waktu itu memang sangat berharga. Dan please ibu-ibu, kalau memang kalian memang capek, jenuh, istirahatlah sejenak dengan hal-hal yang positif, tapi jangan terlalu lama ya. Karena ingat, waktu tidak bisa diulang. Kalian yang bisa menentukan bagaimana masa depan dan kebahagiaan rumah tangga kalian, bukan karena bapak, tapi karena ibu yang baik dan istri yang baik. Aduh, dalam sekali. Satu lagi deh, pesan dong buat perempuan Indonesia dalam kedepannya nanti akan seperti apa dalam menentukan karir, menentukan arah kehidupan. Apakah dia mau tune in juga di industri kecantikan sama seperti dokter gitu ya, tetap aktif tapi tetap sehat mental begitu ya. Seperti apa, Dok? Kalau berkaitan dengan sehat mental tadi ya, jadi jika kalian ingin menjadi suatu wanita yang independen, kalian bekerja dengan sesuatu hal yang kalian sukain. Jadikan pekerjaan itu adalah hobi kalian, sehingga kalian tidak terbebani. Saat suatu pekerjaan itu sudah menjadi hobi, kalian akan menciptakan suatu seni yang indah. Itu prinsipnya. Sehingga ini income-nya masuk, happy-nya juga dapat. Bener sih, kalau your job is your hobby, itu kayak double combo gitu ya. Dan menurut saya jangan pernah takut untuk mencoba. Misalnya mencoba untuk jadi desainer, coba dulu, coba menjahit. Bagaimana kalian bisa tahu hasilnya kalau kalian tidak berani mencoba dari awal? Iya ya, dan jangan pernah, aku kan udah segini umurnya, aku udah sibuk sama anak-anakku, udah ini. Kalau selagi masih bisa gitu ya, menemukan hal baru di dalam hidupmu, kenapa tidak kan gitu ya. Sekarang
job atau hobi kan bisa dikerjakan di rumah. Setuju sih dok. Misalnya Betul. nih, kan sekarang ada TikTok Lab, sekarang ada misalnya keranjang kuning, keranjang hijau ya. Kalian misalnya apa nih, bikin kerajinan tangan di rumah, ya udah coba aja kan gitu toh. Bisa menghasilkan uang. Kalian lab TikTok pelan-pelan. Tidak ada sesuatu yang kalian rintis langsung booming. Kecuali memang kalian anak pengusaha ya gitu. Terlahir terlanjur kaya ya. Iya, kecuali benar. itu ya dok ya. Wah nih nggak cukup waktunya nih kayaknya. Tapi sudah banyak sekali insight yang kita dapat dari mulai bagaimana industri kecantikan berkembang, dari mana dokter kemudian membagi waktu begitu ya, dan tips rasanya begitu ya, untuk bisa jadi perempuan yang selalu happy dan juga punya positive vibes. Sama seperti dokter kesini datang positifnya vibe gitu ya, energinya juga enak banget gitu. Padahal dokter jauh. Capek. Iya, padahal jauh banget dari Banjarmasin ya. Thank you banget dokter Ayu Widya Ningrum, founder and CEO Widya Aesthetic Clinic. Sukses terus Terima kasih dalam segala hal. Amin, Ya, dan ya semoga Rabbal terus diberkahi juga dan jadi dampak yang baik untuk lingkungan dan juga sekeliling ya dok ya. Terima kasih. Dan demikianlah perbincangan kami di Top Woman Talk. Kami punya banyak diskusi menarik dengan perempuan-perempuan hebat lainnya. Saksikan kami terus di Spotify dan juga di YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe juga YouTube kita. Terima kasih. Maria Dr. Ayu pamit. Sampai jumpa.